Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-111, saya akan membawakan tema pemberdayaan pemikiran Islam dengan menghadirkan banyak pemikir. Nurholis Majid menyatakan bahwa keyakinan diri dan kemampuan kita dalam menghadapi masa depan sangat tergantung bagaimana cara berpikir kita. Maka itu berarti cara berpikir kita yang perlu diperbaiki, disempurnakan, menjadi cara berpikir yang betul-betul mampu mengawal kemajuan. Selanjutnya Hasan Hanafi menyatakan senjata yang paling ampuh adalah pemikiran, sedang musuh yang paling membahayakan adalah sanggahan. Kekuatan berawal dari otak, baru kemudian turun ke tangan. Jadi otak lebih penting daripada tangan. Artinya bahwa kerja tangan diperintah oleh otak. Otak yang memiliki banyak ide. Otak yang punya banyak strategi, tangan yang menjalankan. Selanjutnya Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa 50.000 intelektual yang tidak bekerja, tidak berpikir, kalah dengan seorang yang berpikir. Ya, apa artinya jumlah 50 itu kalau mereka hanya diam saja? Bahkan bisa dikalahkan oleh seorang yang betul-betul berpikir. Melalui pemikiran-pemikiran itu bisa menghasilkan banyak pengetahuan, bisa menghasilkan metode, strategi, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya G.A. Beattle yang menyatakan bahwa pengetahuan yang banyak bukanlah sesuatu yang lebih penting kalau dibandingkan dengan pikiran yang selalu sangsi dan bertanya-tanya sebagai sebuah gejala atau pertanda adanya sikap kritis yang selalu mempertanyakan untuk menghasilkan sesuatu atau memproduk sesuatu. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa corak Islam yang mampu menjawab berbagai tantangan kontemporer, menawarkan alternatif paradigma kehidupan sosial dan mengubah dunia adalah Islam pemikiran, bukan Islam hafalan. Karena itu di sini pentingnya pemikiran. Islam pemikiran merupakan simbol dinamika aktif, sedangkan Islam hafalan adalah sebagai lambang stagnasi. Profil sebagai pemikir memiliki karakter yang berbeda, bahkan bertentangan dengan profil sebagai penghafal dalam banyak hal. Bab sosok pemikir memiliki tradisi mencermati, mengkritisi, menggugat, menawarkan alternatif, mencarikan terobosan, solusi, dan mengubah strategi. Gerakan para pemikir lebih diarahkan pada upaya penggalian, penemuan, dan pengembangan sesuatu. Sedangkan sosok penghafal memiliki karakteristik menerima, menyampaikan, dan melestarikan pengetahuan yang dimiliki. Menurut saya bahwa sebaik-baik penghafal ibaratnya hanya bisa memerankan tugas kiper yang baik dalam sepak bola. Ia tidak bisa mengambil peran lebih dari itu. Jadi ini bukan berarti merendahkan penghafal, tetapi dalam konteks ini pembatasan, dalam konteks mencapai kemajuan peradaban Islam, maka pemikiran jauh lebih penting daripada hafalan. Hanya kalau diurut lagi, pemikiran itu kalau dibiarkan pemikiran hanya pengendapan filsafat, maka sebaiknya pemikiran itu ditindaklanjuti melalui aksi real, sehingga betul-betul pemikiran itu menghasilkan produk-produk yang sangat dinamis. Selanjutnya Al-Jabiri mengatakan bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran yang terbuka dan inklusif, baik dalam cakrawala teoritik maupun penerapan praktisnya. Sebagaimana
ia membuka pintu ijtihad bagi semua orang yang memiliki potensi, yaitu memiliki syarat-syarat ilmiah yang diperlukan. Sesuai dengan namanya, pemikiran selalu berupaya untuk memikirkan sesuatu, mencari solusi, menemukan sesuatu, termasuk juga mengkritisi sesuatu, mengembangkan sesuatu, dan lain sebagainya. Sehingga seseorang menjadi hidup karena pikirannya bekerja. Fazlur Rahman mengatakan bahwa liberalisme intelektual merupakan bagian dari esensi kebudayaan yang besar dan maju. Karena ada upaya-upaya keluar dari kebiasaan, upaya-upaya mencari terobosan baru, upaya-upaya melakukan lompatan-lompatan baru. Terlepas semua upaya itu bisa saja menimbulkan reaksi penolakan sebagai konsekuensinya. Selanjutnya, Nasir Hamid Abu Jaid mengatakan bahwa peradaban Arab Islam tetap dinamis, aktif selama nalar diberi peran yang mendasar dalam peradaban itu. Dan peradaban itu didasarkan pada pluralitas dan kebebasan berpikir. Jadi sebenarnya kita memiliki potensi untuk berpikir dinamis, bersikap dinamis. Hanya saja ada potensi yang diasah, dilatih, dibudayakan, dan ada potensi yang dibiarkan. Persoalan tingkatan potensi itu berbeda, saya kira menjadi kewajaran. Tetapi bahwa semua potensi yang ada itu bisa disempurnakan, ditingkatkan melalui pelatihan, pembiasaan, pembudayaan, dan lain sebagainya. Potensi berpikir yang sangat strategis ketika dikembangkan melalui pelatihan, pembiasaan, pembudayaan, maka hasilnya akan dahsyat sekali. Selanjutnya, Al-Jabiri mengatakan bahwa tidak ada momen besar dalam pemikiran manusia yang benar-benar telah dan masih berlangsung diperlakukan lebih tidak adil oleh sejarawan filsafat daripada momen filsafat Islam. Filsafat Islam sering dituduh sebagai fotokopi yang tandus dari filsafat Yunani. Padahal filsafat Islam juga telah menghadirkan kontribusi yang sangat besar. Abad 12 Masehi menurut Pak Profesor Mulyadi Kartanegara itu, filosof Islam itu lebih dari 400 orang dan karya-karyanya berupa mahtutot-mahtutot masih disimpan hingga sekarang di Museum Ankara. Sehingga tentu tidak mungkin mereka hanya disebut sebagai fotokopi yang tandus dari Yunani, karena mereka juga membuat kreasi-kreasi baru yang berbeda dengan filsafat Yunani, meskipun mereka mengenal filsafat dari karya-karya orang Yunani. Apalagi mereka, para filosof itu punya kontribusi dalam satu, menyelamatkan filsafat Yunani dari ketertenggelaman dan keterpurukan, dan yang kedua menginternasionalisasikan filsafat Yunani menjadi diketahui oleh masyarakat terpelajar sejagat. Selanjutnya, Pak Amin Abdullah mengatakan bahwa perkembangan kemampuan intelektual umat Islam dalam melaksanakan ijtihad pada zaman kebesaran Baghdad adalah lantaran mereka mampu menyerap dan memanfaatkan ilmu filsafat dan mantek. Nah, terutama ilmu filsafat yang bagian epistemologi itu memang ditugasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan lebih jauh adalah peradaban. Maka dengan mendalami filsafat, terutama bagian ini, bagian epistemologi, menjadi instrumen yang sangat berharga dalam membantu mewujudkan kemajuan, bentuknya dalam mewujudkan teori-teori baru, konsep baru, strategi baru, bahkan bangunan ilmu baru, bangunan peradaban baru melalui epistemologi sebagai salah satu subsistem kefilsafatan.
Muhammad Arkon mengatakan bahwa kita harus mengajarkan filsafat dan belajar filsafat. Tanpa filsafat kita tidak mungkin bisa berpikir secara benar. Dan daerah yang tak terpikirkan akan melebar dan semakin lebar. Filsafatlah yang membuat pikiran kita bekerja dan menghasilkan konsep-konsep baru serta penggunaan baru atas akal. Jadi terlepas bahwa filsafat itu sulit dicerna, filsafat itu menimbulkan kebebasan yang keluar dari jalur-jalur tradisi, tetapi bahwa pemikiran filosofis itu sangat berguna dalam konteks lagi-lagi mewujudkan kemajuan peradaban Islam. Arkon masih menyuarakan bahwa proyek pemikiran Islam secara mendasar merupakan sebuah respon terhadap dua kebutuhan utama. Pertama, kebutuhan khusus masyarakat Muslim untuk berpikir, dan yang kedua, kebutuhan pemikiran kontemporer secara umum untuk membuka lahan-lahan baru dan menemukan horizon baru ilmu pengetahuan melalui sebuah pendekatan kontak budaya yang sistemik bagi problem-problem fundamental mengenai eksistensi manusia. Nah, karena itu maka di sini juga perlu mempertimbangkan budaya lain yang dapat dijadikan mitra kerja dengan budaya Islam, diajak bekerja sama dalam mewujudkan kebangkitan kembali peradaban Islam. Selanjutnya Abu Zaid mengatakan bahwa mungkinkah pembaruan keagamaan berlangsung tanpa kritisme yang membebaskan diri dari model seremoni tradisional yang hanya mengulang, meringkas, dan merangkum pikiran lama, sehingga pikiran itu kehilangan elan vitalnya dan nyaris menjadi pengetahuan beku. Di sini Abu Zaid mempertaruhkan budaya kritik yang mampu mengalihkan kebiasaan-kebiasaan pasif menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih dinamis. Budaya-budaya pasif menjadi budaya yang dinamis. Tradisi-tradisi pasif menjadi tradisi-tradisi yang dinamis, aktif, kreatif, produktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya Hasan Hanafi mengatakan metode mengubah suatu kejadian dengan cara mengubah pikiran-pikiran dahulu. Sesuatu dalam kejadian tidak mengalami perubahan sepanjang tidak didahului perubahan pada pemikiran. Konsekuensinya pemikiran menjadi agenda utama, agenda pertama yang harus dibenahi lebih dulu, disempurnakan lebih dulu, nanti akan bisa memiliki korelasi terhadap peningkatan perbaikan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya Muhammad Abduh juga mengatakan bahwa kita mengira karakter tidak bisa diubah melalui usaha apapun. Ternyata karakter itu dapat dibentuk oleh pendidikan dan dibimbing melalui pemikiran-pemikiran inovatif. Hasil pemikiran inovatif inilah yang menjadi produksi manusia yang diharapkan sesuai kodratnya sebagai makhluk yang diciptakan untuk produktif. Karena itu, kalau selama ini kita masih menunjukkan sikap pasif, nah jangan kemudian sikap pasif itu dianggap sebagai suatu takdir, melainkan sikap pasif itu masih memungkinkan atau memberikan kemungkinan untuk diubah menjadi sikap yang aktif, sikap yang kreatif, sikap yang produktif. Selanjutnya Hasan Hanafi menyatakan kembali bahwa pemikiran Islam tidak sekedar melakukan pemikiran-pemikiran, tetapi melahirkan metode dalam menafsirkan nas-nas keagamaan, memahaminya dan mentransformasikannya ke dalam makna-makna dan bangunan-bangunan teoritis. Ini ketika pikiran itu diberdayakan sesuai dengan fungsi aslinya,
sebagai instrumen dalam memikirkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, menemukan sesuatu, dan mengembangkan sesuatu. Khususnya bangunan teori-teori, dan dunia Islam masih sangat miskin terhadap bangunan-bangunan teori yang orisinal. Selanjutnya, Syekh Najib Al-Athos menyatakan bahwa kaum intelektual adalah orang yang selalu memikirkan tentang ide dan persoalan-persoalan non-material dengan menggunakan akal sehat. Suatu masyarakat yang tidak memiliki kaum intelektual yang bisa bekerja efektif tidak akan mampu meskipun hanya menemukan permasalahan. Nah, jadi begitu rendahnya ketika suatu masyarakat tidak memiliki intelektual yang aktif berpikir, sekedar menemukan permasalahan saja tidak mampu. Padahal itu sangat mudah sekali kalau sekedar menemukan permasalahan. Akan lebih sulit memecahkan permasalahan daripada sekedar menemukan permasalahan. Akhirnya saya perlu menyampaikan juga pandangan Didin Saifuddin bahwa banyak sekali cendekiaan yang mampu berpikir canggih. Namun bila dihadapkan kepada bagaimana mengetahuinya, ia hanya sekedar etalase gagasan yang tidak mampu disentuh potensi aktual masyarakat. Jadi ini kan lagi-lagi sesungguhnya ini menyangkut epistemologi. Ya, jadi bagaimana mengetahuinya itu epistemologi. Kalau hasil pengetahuan itu aksiologi. Objek pengetahuan itu ontologi. Jadi kenapa lebih terarah pada epistemologi? Karena memang ini sebagai instrumen yang sangat kuat dalam mewujudkan kemajuan peradaban, mewujudkan kesejahteraan umat Islam yang dicita-citakan bersama. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.